Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita, itu pelajaran bahasa Arab. Nah, di awal pertemuan kali ini saya sampaikan bahwasanya di dalam mempelajari bahasa Arab ini ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin memisahkan antara bahasa Arab dengan Al-Quran. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak berbahasa Arab, atau juga ada yang mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu tidak bisa diterapkan kepada Al-Quran. Sebenarnya semua itu tidaklah berdasar, karena memang Al-Quran itu adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, menyandingkan antara Al-Quran dengan bahasa Arab itu sampai ada di 11 tempat, 11 ayat. Minimal seperti itu. Bahwasanya di sana memang Allah menjelaskan Al-Quran ini adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Bahkan di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Para ulama menafsirkan bahwasanya di situ maksudnya adalah dengan bahasa Arab yang paling fasih. Nah, sehingga sampai misalkan ada orang-orang yang entah apa motivasinya menulis tulisan kesalahan-kesalahan Al-Quran secara nahwu. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat tidak berdasar, sangat tidak tepat. Yang benar bahwasanya yang benar itu Al-Quran. Adapun kaidah-kaidah nahwu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka sebenarnya bukan kaidahnya yang salah, tetapi orangnya yang tidak bisa memahami tentang bagaimana mengaplikasikan kaidah tersebut di dalam Al-Quran. Maka sekali lagi para jamaah, bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang memang Allah turunkan untuk kita bisa memahami bahasa Arab agar kita berakal. Nah, maka dari situ ketika kita belajar bahasa Arab ini, tentu bahwasanya motivasi yang harus kita tanamkan adalah agar kita memang benar-benar bisa memahami maksudnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Baiklah para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan aja pelajaran kita. Kita masih melanjutkan pelajaran kita dari Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Ta'diqi Nabiha, karya Dr. F. Abdurrahman yang diterbitkan Jami'ah Islamiyah Madinah. Kita masih di jilid pertama dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10. Dan kita sudah membaca dialog pengantar di pelajaran kali ini. Yang kita jelaskan kemarin pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya di sana ada dialog antara Hamid dan Muhammad, yang di antara isi dialognya kita banyak mendapatkan faedah-faedah tentang penggunaan dhamir, penggunaan kata ganti, baik orang pertama, orang kedua maupun orang ketiga yang tunggal, tunggal. Ada yang untuk laki-laki dan juga ada yang untuk perempuan. Misalkan seperti kemarin ketika untuk orang pertama tunggal dengan dhamir ana atau saya, itu secara kalau ditulis secara terpisah. Adapun yang nyambung misalkan ana itu aku gitu, misalkan kalau namaku menjadi ismi, yaitu tambahkan dengan ya di belakangnya. Nah, kemudian untuk kamu orang kedua maka kalau terpisah anta, kamu ataupun digabung menjadi misalkan mas muka, siapa namamu, diganti dengan k, itu singkatan itu yang kemarin sudah kita jelaskan. Dan kemudian untuk kata ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki yang terpisah dia huwa, huwa artinya dia. Kemudian kalau menunjukkan kepemilikan itu atau yang kata gantinya itu disambungkan, maka dia menjadi hu di belakang kata, misalkan masmuhu, siapa namanya, gitu. Kalau huwa itu dia, kalau itu namanya, nyanya itu di dalam bahasa Arab mengganti dengan hu. Nah, baik. Dan terakhir kemarin sudah kita jelaskan tentang kata ganti untuk perempuan tunggal, perempuan tunggal orang ketiga, yaitu dengan adanya hiya. Hiya itu menggantikan
untuk perempuan muannas ya, orang ketiga dan tunggal ya, hiya. Nah, dan sekarang kita masuk yang baru sekarang ya, untuk dialog yang baru. Kita lanjutkan, sekarang kita di halaman 55. Silakan dibuka bukunya. Dan yang belum memiliki buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, saya bacakan dan silakan diikuti ya. Nah, sekarang kita masuk ke dialog Hamid Baris yang keempat ya, dari halaman 55. Nah, saya bacakan, silakan diikuti. Wa hamzatu ma lughatuhu, wa hamzatu ma lughatuhu ya. Artinya, dan hamzah apa bahasanya ya, apa bahasanya, dan hamzah apa bahasanya. Jadi di sini Hamid menanyakan kepada Muhammad, karena kan di dialog sebelumnya bahwasanya Muhammad ini bawa temannya namanya Hamzah. Hamzah ini dari Jepang. Kemudian sekarang Hamid bertanya, setelah dia bertanya bahasanya Muhammad yang dia berbahasa Urdu, kemudian dia menanyakan bahasanya Hamzah ya. Dan Hamzah apa bahasanya? Maka dijawab sama Muhammad, yakni lughatuhu al-yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Ya, saya ulangi. Lughatuhu al-yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Artinya bahasanya ya, bahasanya hu di sini kembali kepada hamzah ya. Ya, hamzah dia meskipun ditulis dengan tak marbutah tapi dia adalah untuk jenis laki-laki ya, sehingga kata gantinya juga menggunakan laki-laki ya. Seperti tadi, wa hamzah ma lughatuhu, hu di sini kembali kepada hamzah ya. Apa bahasanya? Yaitu maksudnya bahasanya hamzah. Nah, jadi lughatuhu al-yabaniyatu. Jadi bahasanya itu bahasanya hamzah ya, yaitu al-yabaniyah, itu bahasa Jepang. Dan kemudian wahia, nah hiya ini kembali ke mana? Kembali kepada lughah. Lughah dia bentuknya muannas karena tak marbutah ya. Maka kemudian wahia ya dia kembali kepada lughah, sehingga dia menjadi perempuan. Hiya kata ganti perempuan. Wahia dan bahasa Jepang itu ya lughatun sa'batun ya, bahasa yang susah ya, bahasa yang susah. Nah, contohnya yang seperti di sampingnya itu al-lughatul yabaniyatu. Ya, kira-kira tulisan Jepangnya kayak gitu. Ya, bahasa Jepang ya, ditulis dengan bahasa huruf-huruf Jepang seperti itu ya. Ya, mungkin yang sudah belajar bahasa Jepang bisa membaca tulisan itu. Nah, mungkin kalau ada pemirsa yang ya bisa membaca, ya bisa nanti disampaikan kepada kita. Nah, baik. Ya, jadi itu tadi ya tentang penggunaan kata hu dan hiya ya, hu dan hiya. Nah, sekarang kita lanjutkan percakapannya, yaitu Hamid bertanya lagi. Aina abuka ya Muhammad? Aina abuka ya Muhammad? Ya, di mana bapakmu wahai Muhammad? Nah, di mana bapakmu wahai Muhammad? Ya. Kata Muhammad, ya, abi fil Kuwaiti. Nah, bapakku ada di Kuwait. Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Huwa tabibun syahirun. Nah, dia adalah seorang dokter yang masyhur, yang terkenal. Nah, dari pertanyaan ini kembali seperti tadi, aina abuka ya. Ka ini menunjukkan kata ganti orang kedua yang disambung dengan kata sebelumnya. Jadi aina abuka, di mana bapakmu ya, karnya mu ya. Ya Muhammad, di mana bapakmu wahai Muhammad. Jadi kalau kita mau menyusun dalam bahasa Arab ya nanti dengan tambahan ka ini kalau menunjukkan milikmu, misalkan seperti bukumu ya, itu berarti kan kitabuka, atau polpenmu, kolamu ka ya, seperti itu. Taib. Dijawab sama Muhammad, nah abi ya, sekali lagi abi ya, seperti yang dulu pertama kita sebutkan tentang ismi itu, ya di sini adalah untuk pengganti ku ya, artinya ku. Jadi abi bapakku ya, bapakku
Nah, sini kan abu, abu ditambah ya. Nah, tapi wawunya dihilangkan menjadi abi ya. Abi, ya bapakku fil Kuwaiti di Kuwait. Nah, huwa kembali kepada siapa? Dia berarti ini dia untuk laki-laki tunggal. Nah, siapa di sini yaitu abi. Abinya siapa? Abinya Muhammad. Jadi Abu Muhammad. Huwa kembali kepada bapaknya Muhammad. Bapaknya Muhammad ya dia Tabibun syahirun ya, seorang dokter yang masyhur. Ya, syahirun kemarin sudah kita pelajari tentang naat ya. Nah, silakan diingat kembali naatnya. Taib, yang berikutnya ya. Hamid bertanya lagi, wa aina ummuka? Ya, dan di mana ibumu? Ya, di mana ibumu? Maka dijawab bahwasanya hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Nah, hiya ini kata ganti untuk orang ketiga perempuan tunggal ya. Orang ketiga perempuan tunggal. Ya, siapa di sini yang dimaksud dengan hiya? Kembali kepada kalimat sebelumnya, yaitu dia adalah ummuka. Siapa ummuka di situ? Ya umunya Muhammad. Nah, sehingga Muhammad menjawab bahwasanya hiya karena pengganti dari ibunya Muhammad. Hiya ibunya Muhammad itu aidon juga ya. Hiya ibunya Muhammad juga fil Kuwaiti di Kuwait. Ma'a bersama, ma'a artinya bersama ya. Ma'a abi, bapakku. Jadi ibuku juga ada dia atau ibunya Muhammad ini juga ada di Kuwait bersama dengan bapaknya, yaitu bapaknya Muhammad. Nah, kemudian Muhammad menjelaskan hiya mudarrisatun hunaka. Hiya mudarrisatun hunaka. Nah, artinya dia kembali, ini hiya bentuknya untuk perempuan ya, perempuan tunggal orang ketiga. Orang ketiga perempuan tunggal. Hiya berarti kembali kepada ibunya Muhammad ya. Hiya, dia ibunya Muhammad itu mudarrisatun. Nah, dia adalah seorang pengajar. Ya, dia adalah mudarrisatun, dia seorang pengajar hunaka di sana. Jadi bu guru lah gitu, bu guru ya. Dia ada di Kuwait sebagai bu guru. Nah, di sini perhatikan ya untuk percakapan dengan dua baris di atasnya. Kalau dua baris tentang bapaknya digunakan kata ganti huwa, maka di sana disebutkan pekerjaannya tabibun ya. Nah, ini sementara hiya di sini mudarrisatun. Nah, baik. Mengapa huwa itu tabibun tidak pakai bukan tabibatun, atau yang hiya ini mudarrisatun tidak mudarrisun ya? Ya karena di sini karena ini adalah bentuk mubtada khobar yang dulu kita pelajari ya, mubtada khobar. Yang mana huwa ini mubtadanya, tabibun ini khobarnya. Nah, dalam mubtada dan khobar ini juga disamakan tentang jenisnya, jenis kelaminnya ya. Sehingga kalau huwa itu untuk laki-laki ya, maka tabibunnya juga laki-laki. Nah, jadi dia laki-laki itu ya, tabibun ya, seorang dokter laki-laki kan gitu. Nah, kalau kemudian yang hiya mudarrisatun, hiya dia perempuan itu ya, mudarrisatun seorang guru perempuan. Nah, jadi seperti itu disamakan antara khobar dan mubtadanya. Nah, sehingga tidak rancu maknanya. Nah, baik. Ya, para pemirsa sekalian, mungkin di sini dulu yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita kali ini. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.